Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 851, bermain dengan energi iblis. Pak kecil itu sangat patuh. Dia mengepalkan tangannya dan terbang kembali ke sisi ibunya. Yunran memberitahunya, kue manis, tetaplah di sisi ibu. Ibu akan menangani setan-setan itu. Dia telah dilindungi oleh Mo Beiyuan selama ini, tapi ini tidak berarti dia benar-benar lemah dan tidak bisa menyerang sekarang. Dia menyaksikan Pak kecilnya bergegas ke depan untuk menghadapi iblis-iblis itu untuk melindunginya. Tapi ibu punya adik-adikku di dalam perutmu. Sweetie Cake ingin melindungi mereka. Pak kecil itu tidak pernah melupakan adegan dia melindungi ibunya bersama ayah dan saudara laki-lakinya. Dia merasa bahwa dia adalah seorang kakak perempuan sekarang. Kakak perempuan harus melindungi adik laki-laki dan perempuan mereka. Yunran mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya. Dengan suara yang sangat lembut, dia berkata kepada Pak kecil itu, adik-adikmu sudah tumbuh dewasa sekarang. Mereka tidak akan takut lagi. Mereka tidak membutuhkan perlindungan Sweetie Cake lagi. Dengan itu, dia melindungi paket kecilnya di belakangnya. Kemudian, dia memegang pedangnya dan melihat ke lembah di seberangnya. Dia telah meninggalkan pedang ini terlalu lama di cincin penyimpanannya dan mungkin akan berkarat. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempertajam pedangnya dengan iblis-iblis ini. Karena dia pernah melihat makhluk iblis di 5 negara sebelumnya, ketika makhluk iblis di lembah menyerbu seperti segerombolan lebah, Yunran tidak panik sama sekali. Dia dengan tenang menebas makhluk iblis di depannya. Meskipun Pak kecilnya terlindungi di belakangnya, dia mengepalkan tangan kecilnya dan tampak bersemangat seolah dia ingin segera keluar dan menghajar makhluk iblis ini. Dia bahkan bergumam, aku akan menghajarmu, Sweetie Cake akan menghajarmu. Yunran awalnya dengan tenang menebas makhluk iblis itu, tapi dia terhibur oleh Pak kecil di belakangnya. Apakah kamu ingin bermain juga, Sweetie Cake? Ya, Sweetie Cake ingin menghajar orang-orang hitam putih ini. Pak Pekrat mengayunkan tangan kecilnya, ingin berpartisipasi. Yunran bukanlah seorang ibu tradisional. Dia selalu meminta Pak kecil itu untuk mengutarakan pendapatnya. Melihat Pak kecil itu sangat ingin bermain, dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Sebaliknya, dia membantunya mengenakan sarung tangan kecilnya. Jangan mengotori tangan kecilmu saat kamu memukulnya. Itu terutama karena setan-setan itu memiliki lendir hitam di tubuh mereka. Yunran tidak tahu apakah benda itu beracun, jadi dia membiarkan Pak kecil itu memakai sarung tangan. Itu yang paling aman. Pak kecil itu dengan patuh membiarkannya mengenakan sarung tangan sebelum keluar dengan gagah berani untuk mengejar makhluk iblis itu. Yunran menatap paket kecilnya sebentar. Mengapa dia menyadari bahwa paket kecilnya sedang bermain-main dengan energi iblis? Dia ingat bahwa paket kecilnya selalu memiliki pengembangan spiritual yang sangat kuat. Kapan dia mengembangkan teknik budidaya ras iblis? Kapan dia mulai bermain dengan setan? Dia melihat Pak kecilnya berdiri di lembah dengan ki iblis hitam muncul dari tubuhnya. Ini adalah alam iblis, dan tidak ada kekurangan energi iblis. Pak kecil itu mengendalikan ki iblis hitam untuk menyerang makhluk iblis di lembah. Belum lagi makhluk iblis itu, bahkan Yunran, sebagai seorang ibu pun tercengang. Namun, dia tidak segera bergegas menangkap Pak kecil itu untuk diinterogasi. Sebaliknya, dia menunggunya untuk mengambil tindakan dan menangani semua makhluk iblis sebelum berjalan ke sisi Pak kecil itu dan bertanya dengan lembut, apakah Sweetie Cake menggunakan ki iblis hitam ini untuk menghajar makhluk hitam itu tadi? Pak kecil itu mengedipkan matanya yang besar ke arahnya. Itu benar, gergaji kue manis. Paman Shirohige dan yang lainnya bermain seperti ini. Jadi Sweetie Cake mempelajarinya. Itu benar. Bab 852, apakah itu sikap saat membahas sesuatu? Jika itu orang lain, mereka pasti akan terkejut lama dan bertanya sebanyak mungkin. Namun, Yunran sudah terbiasa dengan Pak kecilnya yang dengan santai menjatuhkan keterampilan baru. Tidak perlu bertanya mengapa Pak kecil itu bisa mempelajari teknik budidaya iblis begitu cepat dan mengendalikan energi iblis. Jika dia bertanya, itu karena garis keturunannya sangat kuat. Setelah ibu dan putrinya membersihkan makhluk iblis itu, mereka tinggal di lembah dan terus menunggu Mo Beiyuan kembali. Di istana Raja Iblis, Mo Beiyuan terbang dengan pedangnya. Dia mendarat di luar aula utama istana Raja Iblis. Dia melirik penjaga yang menghalangi jalan dan menginstruksikan Black Vien untuk menimbulkan masalah.
Aula Raja Iblis saat ini adalah Aula Raja Iblis yang dibangun oleh Raja Iblis Chang Yan ribuan tahun yang lalu. Black Vian merasa seperti telah kembali ke rumah dan sangat bahagia. Tuan, apakah kamu masih ingat tempat ini? Ini adalah Aula Raja Iblismu. Seingatnya, Mo Beiyuan masih belum memiliki kenangan apapun di benaknya. Masuk dan panggil Raja Iblis itu keluar. Saya ingin mengobrol baik dengannya. Ya Tuan. Ki Iblis hitam melonjak di sekitar tubuh Black Vian dan membalikkan penjaga Aula Raja Iblis yang mencoba menghentikan Mo Beiyuan. Kemudian, dia melewati pintu hitam Aula Raja Iblis dan menerobos masuk. Xiang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya, tapi mereka sedikit lebih lambat dari mereka. Terengah-engah saat dia mengejar mereka, Xiang melihat sekelompok penjaga istana Raja Iblis yang telah terjatuh ke tanah, serta pintu istana Raja Iblis yang memiliki lubang besar yang menembusnya. Apakah ini sikap Mo Beiyuan saat mendiskusikan suatu hal? Bukankah dia sedang mencari pertengkaran? Meskipun mereka awalnya berpikir bahwa dengan temperamen arogan Raja Iblis, dia mungkin akan sulit diajak bicara, mereka tidak menyangka bahwa orang yang memilih pertarungan adalah seseorang dari 5 negara. Benar saja, tidak lama kemudian, Black Vian terbang, diikuti oleh Demon Monarch Ao. Ini adalah Raja Iblis dari ras Iblis saat ini. Raja Iblis Ao juga mengenali Black Vian. Mata gelap dan merahnya memandang Mo Beiyuan. Kamu adalah pemilik pedang iblis hitam. Apa hubunganmu dengan Chang Yan yang lama itu? Mereka berdua adalah Raja Iblis, meskipun ribuan tahun telah berlalu. Namun, Raja Iblis bangga dan tidak yakin dengan Raja Iblis Chang Yan yang terkenal, yang telah mendahuluinya selama ribuan tahun. Dia merasa bahwa dia hanyalah orang tua. Mo Beiyuan tidak suka berbicara dengan orang asing tentang reinkarnasinya sebagai Raja Iblis, jadi dia hanya menatapnya dengan tatapan tenang. Suaranya dingin. Apakah kamu melepaskan makhluk iblis itu? Raja Iblis Ao selalu memikirkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia adalah orang paling berbakat di seluruh ras iblis dalam beberapa ribu tahun terakhir. Dia merasa dialah orang yang bisa memimpin iblis untuk mengalahkan sekte abadi di awan. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak peduli pada orang yang tidak disebutkan namanya. Apakah kamu bicara denganku? Akulah yang melepaskan makhluk iblis itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jangan bilang kamu pikir kamu bisa menjadi sombong di hadapanku hanya karena kamu memiliki pedang iblis hitam ini. Melihat dia telah menjawabnya, Mo Beiyuan tidak bertanya lebih jauh. Karena kaulah yang melepaskan makhluk iblis itu, tidak apa-apa. Dia mengangkat tangannya, dan iblis hitam langsung dipegang di tangannya. Mo Beiyuan merasa tidak ada gunanya mengobrol seperti ini. Dia harus bertarung dulu. Dia segera terbang dan menusukkan pedangnya ke Demon Monarch Ao. Pedang iblis hitam terbungkus dalam ki iblis yang kuat saat dia menyerang Raja Iblis Ao. Raja Iblis Ao tidak mengira dia begitu sombong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menyerang lebih dulu di depannya. Bab 853, Guru, apakah Anda menggunakan teknik pembunuhan pasti? Iblis hitam di tangan Mo Beiyuan merasakan niat membunuh yang kuat dan ki iblis yang dipancarkan dari tubuh tuannya dan menjadi lebih bersemangat saat dia meletus dengan ki iblis yang lebih kuat. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Sebuah pusaran iblis yang kuat terbentuk di langit di atas seluruh iblis. Gunung Raja. Senyuman di wajah Raja Iblis Ao perlahan membeku. Dia buru-buru mengeluarkan senjata pribadinya dan bersiap untuk bertarung. Kedua Raja Iblis bertarung. Yang lain sama sekali tidak bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Mereka hanya melihat dua bola besar ki iblis bertabrakan tanpa henti. Kemanapun mereka pergi, bebatuan retak, dan retakan muncul di tanah. Xiang dan yang lainnya tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Mereka tahu budidaya Raja Iblis Ao, tapi orang ini sebenarnya mampu bertarung dengan Raja Iblis Ao begitu lama tanpa dikalahkan. Kekuatannya jelas melebihi imajinasi mereka. Mungkin ras iblis mereka akan segera memiliki Raja Iblis baru. Meski Mo Beiyuan sedang terburu-buru menyerang, dia tidak meremehkan musuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan ki iblis di tubuhnya. Setiap gerakan adalah gerakan mematikan. Ketika Black Vian merasa ingin membunuh orang di seberangnya, dia menjadi sangat kejam. Pada akhirnya, ki iblis saat ini di alam iblis memang tidak sekuat sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun senjata di tangan Raja Iblis Ao ternoda oleh ki iblis dari banyak iblis, senjata itu tidak dapat dibandingkan dengan iblis hitam di tangan Mo Beiyuan. Tuan,
Potong kepalanya. Berikan pada tuan kecil. Mo Beiyuan selalu curiga bahwa pedangnya tidak terlalu pintar. Apakah gadis kecilnya yang lembut dan menggemaskan menyinggung pedang ini? Apakah pedang ini akan memberikan kepala Raja Iblis Ao padanya? Diam. Mo Beiyuan menutup mulut pedang konyol itu. Dia menarik kembali pikirannya dan menyerang Raja Iblis Ao lagi. Raja Iblis Ao sudah mundur. Dia bahkan memanggil binatang ajaib terbangnya, naga bersisik hitam bermata tiga, untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Naga iblis mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ke arah istana Raja Iblis. Lalu, tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan terjatuh dengan keras. Apa yang Raja Iblis Ao tidak ketahui adalah, binatang ajaib terbangnya kebetulan lewat di atas Yun Ran dan Pak kecil itu. Pak kecil itu mendemonstrasikan cara menggunakan gas hitam untuk melawan monster demi Yun Ran. Dia hanya khawatir tidak memiliki target untuk dimainkan. Persis seperti itu, naga bersisik hitam bermata tiga yang sangat dibanggakan oleh Raja Iblis muncul di depan Pak kecil itu. Pak kecil itu mendengus dan langsung mengumpulkan bola besar Ki Iblis hitam. Sambil mendengus, dia melemparkan bola Ki Iblis ke arah burung hitam besar di langit. Ibu, lihat, Sweetie Cake bisa menggunakan gas hitam untuk menembak jatuh seekor burung hitam besar. Yun Ran terdiam. Yun Ran hanya ingin mengatakan bahwa burung hitam besar ini sangat besar. Ibu dan putrinya tidak tahu bahwa tindakan mereka secara langsung telah memotong jalan mundur Raja Iblis Ao. Hal ini juga menyebabkan Raja Iblis Ao putus asa. Mo Beiyuan juga melirik ke langit di kejauhan dan menyadari bahwa binatang iblis terbang besar itu tiba-tiba jatuh. Yun Ran dan Sweetie Cake berada agak dekat dengan tempat itu, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa bergegas dan menghadapi Raja Iblis Ao di depannya. Dalam kegelisahannya, lebih banyak energi iblis hitam muncul dari tubuhnya. Black Vien berteriak dengan penuh semangat, "Tuan, apakah Anda akan menggunakan jurus pamungkas Anda?" Mo Beiyuan sama sekali tidak ingat langkah terakhir apa yang dia lakukan. Dia hanya secara naluriah ingin mengumpulkan lebih banyak ki iblis untuk mengalahkan lawannya. Aura iblis yang kuat berkumpul, dan langit menjadi lebih gelap. Energi iblis menyerang ke arah Raja Iblis Ao. Sangat kuat hingga membuat orang putus asa. Bab 854, itulah yang dilakukan Sweetie Cake. Setelah energi iblis menghilang, sosok Raja Iblis Ao menghilang sepenuhnya. Mo Beiyuan tahu bahwa dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia telah dihancurkan oleh Ki Iblis, dan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Setelah berhadapan dengan musuh, Mo Beiyuan tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Sebaliknya, dia melompat ke Black Vien dan kembali mencari Yun Ran dan Sweetie Cake. Siang dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka dan segera mengejarnya. Tunggu, harap tunggu. Tidak mudah bagi mereka untuk mengejarnya. Mo Beiyuan sedang membawa Pak kecil dan menemani Pak kecil untuk mengamati burung hitam besar. Dia mendengarkan Pak kecil itu menjelaskan bagaimana dia menggunakan aura hitam untuk mengalahkan burung hitam besar ini. Itulah yang dilakukan Sweetie Cake. Cara ini, saat Pak kecil itu berbicara, dia mengumpulkan bola energi iblis hitam. Mo Beiyuan sedikit terkejut. Sikapnya sama dengan Yun Ran, tapi pada awalnya, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan tenang menerima masalah ini. Lagi pula, Pak kecilnya selalu seperti ini. Sayang, kamu suka aura hitam ini. Jika tidak, Anda masih bisa bermain-main dengan energi spiritual dari sebelumnya. Pak kecil itu berbeda dari anak-anak lainnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan serius. Sweetie Cake juga suka bermain dengan aura hitam. Pak kecil itu tidak mengetahui perbedaan antara energi spiritual dan energi iblis. Dalam pemahamannya, itu mungkin hanya perbedaan warna. Yun Ran tidak menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa energi iblis hitam itu buruk. Tubuh Mo Beiyuan ditutupi oleh energi iblis hitam, dan energi iblis hitam juga akan meningkat di Black Vien. Jika dia mengatakan bahwa energi iblis hitam bukanlah hal yang baik, bagaimana Pak kecil itu akan memandang energi iblis di tubuh Mo Beiyuan? Oleh karena itu, Yun Ran membiarkannya perlahan-lahan melakukan kontak dengan hal-hal ini sendiri. Ya, jika Sweetie Cake menyukainya, kamu bisa memainkannya. Ketika Siang dan kelompoknya mengejar mereka, Pak kecil itu bahkan melambai ke arah mereka dan menyapa mereka. Paman Shirohige, kamu di sini juga. Sikap Siang terhadap mereka bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Sebelumnya,
dia merasa pria itu terlalu diam. Wanita ini selalu bertanggung jawab. Ia mengira pria ini adalah pria cantik yang mengandalkan wanita. Siapa yang menyangka bahwa anak laki-laki cantik seperti itu akan benar-benar menyingkirkan Raja Iblis Ao. Apalagi prosesnya sangat mudah. Saat Yunran melihat mereka, dia tersenyum dan mengangguk. Apakah ada hal lain? Ketika Mo Beiyuan kembali, dia sudah bertanya padanya. Karena dia mengatakan masalahnya telah diselesaikan, Yunran tidak bertanya lebih jauh. Karena dia bilang masalah itu sudah terselesaikan, itu pasti sudah terselesaikan. Jadi, Yunran tidak begitu mengerti mengapa iblis-iblis ini mengejar mereka. Siang melihat ke arah Mo Beiyuan dan berkata, saya di sini untuk memberitahu orang ini agar pergi ke area terlarang ras iblis untuk menyelesaikan ritual terakhir. Yunran bingung. Area terlarang apa dari ras iblis? Ritual terakhir. Dia yakin orang-orang ini belum pernah menyebutkan hal ini kepada mereka sebelumnya. Siang melihat ketidaksenangan di wajahnya dan buru-buru menjelaskan, seperti ini. Kami tidak tahu bahwa apa yang disebut obrolanmu dengan Raja Iblis Ao adalah untuk membunuhnya. Tapi barusan, orang ini telah membunuh Raja Iblis Ao. Yunran mengangkat bibir merahnya dan terlihat sangat tidak senang. Jadi, apakah kamu akan membalaskan dendam Raja Iblis Ao? Siang tersenyum pahit. Beraninya kami. Nyonya, jangan bercanda dengan kami. Lalu apa sebenarnya maksudmu? Yunran terus merasa bahwa tanah terlarang ras iblis dan beberapa ritual tidak baik untuk mereka. Babak 855, dia tidak tertarik dengan identitas Raja Iblis. Siang tahu bahwa gadis ini terlihat lembut dan lemah, tetapi dia tidak mudah diajak bicara. Dia hanya bisa tersenyum di sampingnya. Nyonya, suamimu baru saja membunuh Raja Iblis Ao. Pada saat ini, iblis di area terlarang ras iblis telah bebas dari kendali Raja Iblis Ao. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Makhluk iblis telah kehilangan kendali. Yunran mengerutkan kening. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa orang-orang ini hanya mengatakan bahwa Raja Iblis Ao dengan arogan mengendalikan makhluk iblis itu untuk menimbulkan masalah di 5 negara. Mereka tidak mengatakan apa yang akan terjadi jika Raja Iblis Ao mati dan makhluk iblis itu kehilangan kendali. Apakah dia sedang menggodanya? Saat Yunran mengkritik dalam hatinya, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi tidak senang, apa yang akan terjadi jika makhluk iblis itu bebas? Siang tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Saat ini, dia dikejutkan oleh aura wanita dan tanpa sadar merendahkan suaranya. Jika iblis-iblis itu bebas, mereka akan keluar dari tanah terlarang para iblis dan menimbulkan masalah di mana-mana di awan. Mereka kemungkinan besar akan lari jauh sampai mencapai 5 negara. Mendengar dia selesai, Yunran dan Mo Beiyuan saling berpandangan. Ekspresi mereka tidak bagus. Mereka mengira bisa berkemas dan pulang, tapi siapa yang tahu tiba-tiba ada yang tidak beres. Tidak ada seorang pun yang akan senang dengan hal ini. Namun keduanya sudah mengalami banyak hal dan tidak terlalu menunjukkan emosi. Katakan padaku dengan jelas, apa yang terjadi? Lalu ada apa dengan area terlarang dan ritualnya? Meskipun Yunran tidak senang, dia tetap harus bertanya. Jika tidak, ketika mereka akhirnya terbang kembali ke 5 negara, makhluk iblis itu akan terus lari ke 5 negara. Mereka akan membuat kekacauan di 5 negara dan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Bukankah itu sama dengan masalah yang tidak terselesaikan? Siang menghindari tatapannya dan melirik ke arah Pak kecil di sampingnya. Bagaimana keduanya bisa melahirkan anak yang begitu manis dan lembut? Ras iblis kita selalu seperti ini sejak zaman kuno. Setelah Raja Iblis mati, Raja Iblis baru harus melangkah maju, memasuki area terlarang, menyelesaikan ritual, dan menjinakkan iblis tersebut. Jika tidak, makhluk iblis itu akan menyebabkan kekacauan di seluruh benua. Pasukan makhluk iblis terlalu besar dan merupakan pendukung terkuat Raja Iblis. Namun, Mo Beiyuan sangat kesal dengan hal itu. Pada awalnya, ketika hal-hal itu muncul di 5 negara, dia merasa sangat jijik. Sedemikian rupa sehingga pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata makhluk iblis. Tapi sekarang, jika dia tidak melangkah maju, apakah tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini? Yunran memiliki pemikiran yang sama. Dia bertanya dengan suara yang jelas, memang benar dia berurusan dengan Raja Iblis Ao, tapi bukankah kalian para iblis memiliki orang lain? Tidak masalah siapa yang naik.
Dia tidak tertarik dengan identitas Raja Iblis. Siang tersenyum pahit dan menjawab, ada banyak iblis, tapi tidak semua orang bisa memasuki area terlarang iblis. Banyak orang yang masuk akan dicabik-cabik oleh setan-setan itu. Bagaimana mereka bisa menekan iblis-iblis itu agar tidak menimbulkan masalah? Petik 2. Makhluk setan sudah ada sejak zaman kuno. Hanya Raja Iblis yang bisa menekan mereka dan membuat mereka dengan patuh tinggal di tanah terlarang ras iblis. Tentu saja, tidak semua orang bisa menjadi Raja Iblis dan memimpin pasukan monster. Itu harus menjadi seorang ahli. Kalau tidak, dia pasti tidak akan dikenali oleh makhluk iblis di area terlarang. Jadi, tidak semua iblis bisa menjadi Raja Iblis. Mereka yang menjadi Raja Iblis adalah mereka yang telah memasuki tanah terlarang para iblis dan kembali hidup untuk membuat makhluk iblis itu sujud kepada mereka. Bab 856, memasuki tempat terlarang ras iblis, akan berbicara dengan makhluk iblis itu. Yang selesai berbicara, Yunran tidak segera meminta Mo Beiyuan untuk mengikuti mereka ke area terlarang ras iblis untuk melakukan ritual tersebut. Sebaliknya, dia meminta Mo Beiyuan untuk bertanya pada Black Vien. Dia ingin mengetahui apakah yang dikatakan orang-orang ini benar. Apa sebenarnya ritual di kawasan terlarang itu? Mungkinkah dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna jika dia tidak menjalankan ritual itu dan tidak menjadi Raja Iblis? Dia akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Black Vien baru saja bersenang-senang. Saat ini, dia masih bersemangat menceritakan penampilannya kepada Pak kecil itu. Mo Beiyuan memanggilnya dan mengguncangnya. Tuan, apakah kamu lupa? Saat itu, kaulah yang mengejar makhluk iblis itu ke tanah terlarang para iblis. Aturannya juga telah ditetapkan. Siapapun yang menjadi iblis, Tuhan harus pergi ke tanah terlarang untuk menyelesaikan ritualnya. Mo Beiyuan menanyakan apa ritualnya. Ritualnya adalah, Guru, siapapun yang mendapatkan energi iblis yang Anda tinggalkan di kedalaman area terlarang harus tunduk. Ini adalah kontrak yang kamu buat dengan makhluk iblis itu. Itu juga merupakan metode untuk mengendalikan makhluk iblis itu. Harus diketahui bahwa ribuan tahun yang lalu, makhluk iblis merajalela. Mereka tidak hanya melukai iblis, tetapi juga melukai warga tak berdosa di luar alam iblis. Sekelompok orang dari Sekte Abadi menyalahkan iblis atas hal ini. Bahkan Raja Iblis Chang Yan disalahkan. Bukan itu masalahnya. Setan dan makhluk iblis bukanlah ras yang sama. Ribuan tahun yang lalu, iblis juga sangat terpengaruh oleh makhluk iblis tersebut. Raja Iblis Chang Yan telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Raja Iblis lainnya. Itu untuk membawa bawahannya dan mengusir makhluk iblis itu ke gunung yang dalam di belakang iblis. Gunung yang dalam itu adalah area terlarang bagi ras iblis. Saat itu, Raja Iblis Chang Yan tidak memberikan terlalu banyak penjelasan. Dia hanya benar-benar melakukan sesuatu yang sangat baik bagi seluruh dunia di awan. Namun, dia tidak membunuh makhluk iblis itu saat itu. Menurutnya, baik itu sekte abadi, iblis, makhluk iblis, atau ras lain, semuanya sama. Mereka ada secara setara. Jika mereka merasa makhluk iblis seharusnya tidak ada di dunia ini, lalu apa perbedaan antara mereka dan sekte abadi yang merasa bahwa iblis itu jahat dan gelap? Black Vien mengulangi apa yang dikatakan tuannya saat itu. Mo Beiyuan juga menyampaikan kata-kata ini kepada Yunran. Sebelumnya, Yunran tidak mengerti mengapa iblis-iblis itu tunduk kepada Raja Iblis Chang Yan. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Karena sikap Raja Iblis Chang Yan, dia tidak memperlakukan makhluk iblis itu sebagai anomali. Karena ritualnya adalah untuk mendapatkan sebagian energi iblis Raja Iblis Chang Yan, tidak ada masalah besar. Bagaimanapun, Mo Beiyuan awalnya adalah Raja Iblis, Chang Yan. Dia juga mengembangkan aura iblis ini. Baginya, Ki Iblis tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Dia memasuki area terlarang ras iblis dan mengobrol baik dengan makhluk iblis itu. Dia akan merekrut makhluk-makhluk iblis itu kembali dari 5 negara dan sepenuhnya menyelesaikan kesulitannya saat ini. Kalau begitu, Sweetie Cake dan aku akan pergi bersamamu. Meskipun tempat itu dikatakan sebagai tanah terlarang bagi para iblis, menurut perkataan Black Vien, para iblis itu sangat takut pada Raja Iblis Chang Yan. Mereka mungkin tidak akan berani menyerang mereka. Sweetie Cake ingin pergi bermain. Ayah, bawalah Sweetie Cake. Ada juga Big Dirt dan Big Blackbird. Ayo pergi bersama.
Meskipun Pak Kecil itu telah menggunakan bola energi iblis untuk mengalahkan binatang iblis terbang milik Raja Iblis Ao, burung hitam besar itu tidak menderita luka serius. Kepalanya hanya dipukul oleh Pak Kecil itu. Pada saat ini, ia sudah mengepakkan sayapnya dan pulih. Bab 857, Iblis dari Sekte Abadi lagi. Burung hitam besar itu mengepakkan sayapnya dan memakan buah roh abadi yang diberikan oleh Pak Kecil itu. Ia makan dengan gembira. Dengan buah-buahan kelas abadi untuk dimakan, tentu saja akan membahagiakan. Selain itu, ia juga takut dengan ki iblis yang kuat di Mobe Yuan dan paket kecil ini. Takutnya jika ia tidak mendengarkan dengan patuh, Pak Kecil ini akan mengirimkan bola ki hitam lagi ke kepalanya. Ayah, burung besar, dan burung hitam besar berkata bahwa mereka ingin pergi dan bermain bersama. Benar, burung hitam besar. Burung hitam besar itu mengangguk. Ia tidak berani menggelengkan kepalanya. Siang dan yang lainnya pernah melihat tunggangan Raja Iblis Ao sebelumnya. Gunung ini telah mengalami banyak pertempuran hebat dengan Raja Iblis Ao dan bahkan menemani Raja Iblis Ao ke area terlarang ras iblis. Ia dikenal sebagai salah satu dari 10 binatang iblis ganas di awan. Tapi sekarang, tunggangan binatang ajaib yang legendaris dan sangat ganas ini membiarkan seorang Pak Kecil menepuk kepalanya yang besar dan bahkan mendengarkan Pak Kecil itu. Ini sangat mengejutkan semua orang. Nio Beiyuan melirik Yunran, yang memiliki ekspresi tegas, dan putrinya, yang sedang menatapnya dengan mata terbuka lebar. Pada akhirnya, dia tidak tega menolak keduanya. Dia mengangguk dan setuju. Kalau begitu ayo pergi bersama. Sweetie Cake dan ibu akan duduk di belakang Chang Luan. Ayah akan duduk di belakang burung hitam besar di depan, oke. Dengan adanya mereka berdua, Nio Beiyuan perlu membuat pengaturan yang tepat agar mereka berdua tidak terluka atau ketakutan. Tentu, Sweetie Cake bisa menjaga ibu dan adik-adikku dengan baik. Pak Kecil itu mengira ayahnya telah mengatur ini agar dia bisa merawat ibunya dengan baik. Dia menganggukkan kepala kecilnya dengan serius dan bahkan menepuk dada kecilnya seperti orang dewasa. Dengan adanya Sweetie Cake, ayah dapat yakin. Mo Beiyuan mengangkat tangannya dan mengusap kepala kecilnya, matanya dipenuhi kelembutan. Ya, saya yakin. Keluarga beranggotakan 3 orang berangkat. Mo Beiyuan menunggangi burung hitam besar di depan sementara Yunran duduk di belakang Chang Luan bersama si paket kecil. 2 burung besar terbang melintasi langit dan terbang ke arah tanah terlarang para iblis. Mo Beiyuan meminta Black Fian untuk melindungi Yunran dan Sweetie Cake dengan penghalang. Setelah memasuki tanah terlarang para iblis, apapun yang terjadi, kamu harus melindungi mereka. Black Fian sudah terlalu sering mendengar kata-kata ini. Aku tahu, wanita ini dan Pak Kecil itu adalah kesayangan guru. Mo Beiyuan melihatnya sekilas dan berkata dengan suara rendah, mereka adalah keluargaku. Keluargaku yang akan aku lindungi meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Black Fian, yang suka mengobrol, tidak dapat menahannya dan mengucapkan beberapa kata yang tidak berguna lagi. Tuan, Anda pernah bersama iblis wanita dari Sekte Abadi di masa lalu. Anda juga mengatakan bahwa dia adalah wanita yang akan Anda lindungi dengan hidup Anda. Kamu bahkan mengatakan bahwa meskipun kamu bereinkarnasi, kamu harus bersamanya selamanya. Bisakah kamu dianggap pria yang tidak berperasaan? Tanpa diduga, Pak Kecil di belakang Chang Lus itu menusuk kedua telinga kecilnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia bahkan penasaran untuk mengetahui apa itu orang yang tidak berperasaan. Ibu, apakah pria yang tidak berperasaan itu? Blackie berkata bahwa ayah adalah orang yang tidak berperasaan. Yunran bingung. Yunran juga sangat penasaran dengan topik apa yang dibicarakan Mo Beiyuan dan Black Fian hingga menyebutkan kata-kata itu. Dia bertanya pada Pak Kecil itu apa yang dia dengar. Pak menyampaikan apa yang dia dengar kepada Yunran. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak mengerti kata-kata Pak Kecil itu untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Yunran adalah ibu kandungnya. Dia bisa memahami kata-kata Pak Kecil itu. Itu adalah iblis wanita dari Sekte Abadi lagi. Keduanya bahkan sudah sepakat untuk bersama selamanya. Bab 858, untuk sejenak, dia tidak tahu apa yang kembali. Mo Beiyuan tentu saja tidak tahu apa yang telah dilakukan putrinya yang berharga di belakang punggungnya. Dia menyuruh Black Fian terbang dan melindungi ibu dan putrinya. Pada akhirnya, Yunran tidak menjelaskan kepada Pak Kecil itu apa itu pria yang tidak berperasaan.
Bagaimanapun, reinkarnasi Raja Iblis Mo Beiyuan masih sedikit rumit bagi si paket kecil. Jika dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, kemungkinan besar pak kecil itu akan salah paham terhadap ayahnya. Kedua burung besar itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka terbang melewati beberapa gunung hitam dan tiba di tanah terlarang ras iblis. Di sanalah setan-setan itu tinggal. Karena ini adalah wilayah setan, jejak aktivitas setan dapat dilihat di mana-mana di hutan. Kedatangan mereka juga membuat khawatir makhluk-makhluk iblis itu. Dengan iblis hitam memimpin, mereka tidak mengambil jalan memutar dan tiba di tempat Raja Iblis Changyan meninggalkan ki iblisnya. Itu juga merupakan tempat di mana Raja Iblis melakukan apa yang disebut upacara. Mo Beiyuan melompat turun dari punggung burung hitam besar itu dan mengulurkan tangannya ke arah apa yang disebut batu suci yang menyimpan Azure Flame Demon Ki milik Raja Iblis. Ki iblis di batu suci sepertinya telah merasakan keberadaannya dan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh Mo Beiyuan tidak menolak kekuatan ini. Sebaliknya, itu terasa familiar. Ki iblis menyatu dengan ki iblis di tubuhnya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang kembali. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang telah kembali. Apa yang disebut upacara, itu memang sangat sederhana baginya. Setelah Mo Beiyuan memperoleh semua energi iblis yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Changyan di Batu Dewa, beberapa kenangan aneh terlintas di benaknya. Dalam gambar tersebut, dia berdiri di depan batu suci ini, menyuntikkan energi iblisnya dan menandatangani kontrak dengan ras iblis. Iblis-iblis itu membungkuk padanya dan membuat kontrak dengannya untuk setia kepada Raja Iblis. Dalam ingatannya, cara untuk mengendalikan pasukan iblis muncul secara alami. Itu sangat sederhana. Dia hanya perlu meletakkan tangannya di atas batu dan menyalurkan pikirannya. Tidak peduli seberapa jauh monster itu berada, mereka akan menerima perintahnya. Dan mereka akan mematuhi perintahnya. Setelah Mo Beiyuan mengetahui hal ini, dia segera meletakkan tangannya di atas batu dan memanggil pasukan iblis kembali dari 5 negara. Takut satu kali saja tidak cukup, ia malah melakukannya beberapa kali berturut-turut. Yun Ran duduk di belakang Blue Phoenix bersama si paket kecil. Pandangannya tertuju pada hutan di bawah, ke arah Mo Beiyuan. Dia melihat dia berdiri menghadap batu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia meminta pak kecil di sampingnya untuk bertanya pada Black Vien. Sweetie Cake, tanyakan pada Blackie apa yang ayahmu lakukan dengan batu itu. Dia tidak punya pilihan. Pak kecilnya bisa berkomunikasi dengan Black Vien, tapi dia tidak bisa. Pak kecil itu mengangguk dan bertanya pada Black Vien dengan suara kekanak-kanakan, Blackie, apa yang ayah Sweetie Cake lakukan? Kenapa dia bermain dengan batu besar? Black Vien berkata, Guru sedang mengirimkan pesan kepada makhluk iblis. Batu suci itu adalah benda suci makhluk iblis. Itu dapat terhubung ke otak semua makhluk iblis. Pak Pekrat tentu saja tidak mengerti kata-kata rumit seperti itu, tapi dia masih menyampaikannya kepada Yun Ran. Melalui kata-kata Pak kecil itu dan beberapa analisis serta tebakannya sendiri, Yun Ran secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak khawatir terjadi sesuatu pada Mo Beiyuan. Saat ibu dan putrinya bertanya pada Black Vien, Mo Beiyuan sudah melompat ke punggung burung hitam besar itu lagi. Dia terbang ke arah mereka. Bab 859, Niat Buruk Ini. Apakah sudah selesai? Yun Ran melihatnya terbang di atas burung hitam besar itu dan bertanya ke arahnya. Mo Beiyuan juga sedikit mengangguk ke arahnya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Dia pikir masalah itu akhirnya diselesaikan. Sekarang, mereka bisa kembali ke 5 negara dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Yun Ran juga merindukan Bunnya. Meskipun si kecil selalu memasang ekspresi dingin di wajahnya, dia tetaplah anak-anak. Mereka sudah lama pergi. Si kecil pasti sangat merindukan mereka dan sangat mengkhawatirkan adiknya, Sweetie Cake. Sweetie Cake, ayo kita kembali dan mencari Kak Bun. Setelah kamu ditangkap oleh orang jahat itu, dia sangat khawatir. Si kecil menyalahkan dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dia telah kehilangan adiknya dan tidak merawatnya dengan baik. Tidak peduli bagaimana orang lain menghiburnya, itu tidak ada gunanya. Hati Yun Ran sakit melihat anak itu. Ya, Sweetie Cake juga merindukan kakak Bun. Kedua bungkusan kecil itu adalah saudara kembar. Mereka sudah lama tidak berpisah sejak mereka lahir, kecuali 2 kali Little Sweetie Cake diculik. Saat ini, Sweetie Cake juga merindukan kakaknya.
Kue manis harus membawa hadiah kecil untuk kakak Bun. Baiklah, Sweetie Cake akan membawakan hadiah kecil untuk kakak Bun. Yunran telah mengamati emosi Pak Rat itu, khawatir dia akan terpengaruh oleh pengalaman ini. Namun, dari pengamatannya selama periode waktu ini, Pak kecil itu seharusnya tidak terpengaruh. Dia masih ceria seperti biasanya. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu menunggangi punggung Chang Luan bersama-sama, dan burung hitam besar mengikuti di belakang mereka. Pedang hitam terbang di samping mereka. Kombinasi ini sedikit menarik perhatian. Yunran hendak membawa Pak kecil itu kembali ke 5 negara, jadi dia membawanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada iblis yang telah menyelamatkan Pak kecil di abyss. Paman, Sweetie Cake akan pulang. Si yang awalnya ingin membujuk mereka untuk tetap tinggal karena mereka telah menyelesaikan ritual ras iblis. Namun, dia ingat apa yang dikatakan wanita di depannya sebelumnya. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan posisi Raja Iblis, jadi dia hanya bisa menyerah. Mereka baru saja mengucapkan selamat tinggal dan melompat ke punggung Chang Luan, bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, sekelompok binatang terbang tiba-tiba muncul di langit tak jauh dari situ. Dari kelihatannya, setidaknya ada 100 burung terbang ke arah mereka. Segera, mereka mengepung Chang Luan. Mata Yunran menjadi gelap saat dia melihat sikap bermusuhan ini. Dia mengangkat tangannya dan melindungi paket kecilnya dalam pelukannya. Mo Beiyuan juga berdiri di depan ibu dan putrinya. Dia melirik orang-orang dari binatang terbang. Dari pakaian mereka, mereka seharusnya bukan dari ras iblis. Pada binatang terbang yang paling dekat dengan mereka, seorang pria berjubah putih mengangkat pedangnya dan meneriaki mereka dengan marah. Kamu iblis tercela, kemana kamu lari? Kembalikan nyawa Master Sekte kami. Begitu dia berbicara, yang lain menggema, dan nyawa pemimpin Sekte Matahari Bulan kita. Petik 2. Dan nyawa para tetua dari Sekte Awan Ungu. Sekte Polaritas Ganda kami. Yunran sama sekali tidak mengetahui sekte-sekte di awan ini, tetapi dari kelihatannya, mereka tidak ingin mereka pergi. Dia membiarkan Chang Luan mendarat terlebih dahulu. Sekelompok orang mengikuti mereka turun dan melompat dari punggung binatang terbang itu dengan ekspresi marah. Kalian para iblis benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Untuk meningkatkan kultivasimu, kamu sebenarnya menyakiti begitu banyak orang tak bersalah dari Sekte Abadi. Semua orang dari Sekte melihat ke arah Mo Beiyuan secara bersamaan, mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Babak 860, kami salah, si kecil ini adalah Raja Iblis. Yunran dan Mo Beiyuan tidak mengerti apa yang mereka maksud sebelumnya, dan mereka masih tidak mengerti sekarang. Yunran sedikit mengernyit dan melindungi paket kecilnya di sisinya. Dia melihat ke arah sekelompok orang dan bertanya dengan dingin, apakah kamu salah? Kami bukan iblis, dan kami tidak menyentuh satu orang pun dari sekte Anda. Di belakangmu ada binatang ajaib terbang kebanggaan Raja Iblis. Tidak mungkin kita salah mengartikannya. Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun berwarna air yang disulam dengan indah. Rambut hitam dan indahnya diikat dengan jepit rambut giok, dan suaranya menunjukkan sedikit arogansi dan dingin. Yunran menoleh dan menyadari bahwa penampilan wanita ini 30 hingga 40% mirip dengannya. Wanita itu dengan lembut mengangkat sosok anggun dan bergeraknya dan berhenti di depan mereka. Tatapannya melewati Mo Beiyuan dan beralih ke wajah Yunran. Dia jelas terkejut. Bibir merahnya bergerak. Kamu penyihir iblis, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar membuat topeng yang mirip denganku. Yunran bingung. Jika bukan karena dia berada di depan Pak kecilnya, Yunran mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyapa orang di depannya dengan kata-kata yang indah. Saya tidak memakai topeng. Jaga mulutmu. Yunran menurunkan alisnya, dan ada nada tidak senang dalam nada bicaranya. Tidak ada seorang pun yang senang dikritik oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Selain itu, emosinya tidak begitu baik. Wanita di seberangnya malah mencibir dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arahnya. Jangan bilang kalau kamu tumbuh dengan wajah seperti ini. Bagaimana garis keturunan ras iblis bisa memiliki wajah yang mirip dengan master abadi legendaris dari Sekte Abadi? Katakan padaku, konspirasi macam apa yang kamu rencanakan dengan wajah ini? Wanita di seberangnya sangat meremehkan dan mengejek Yunran. Sepertinya ada permusuhan yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum Yunran bisa membalas, paket kecilnya merasa tidak senang.
Dia cemberut dan terus mengumpulkan aura hitam di belakang punggungnya. Kemudian, dia mendengus dan melambaikan aura hitam ke arah orang yang menunjuk ibunya. Kamu menindas ibu. Aku akan mengirimmu terbang. Tidak ada yang memperhatikan gadis kecil seperti dia. Pandangan semua orang tertuju pada dua orang dewasa, Yun Ran dan Mo Beiyuan. Siapa yang mengira bahwa Pak kecil ini akan mampu mengendalikan energi iblis yang begitu kuat dan mengirim putri tertua dari Sekte Surgawi terbang? Oh tidak, kami telah melakukan kesalahan. Si kecil ini adalah Raja Iblis. Aku tidak menyangka Raja Iblis saat ini masih begitu muda. Seperti yang diharapkan dari iblis licik. Dia sebenarnya menggunakan penampilan seorang anak kecil untuk menyamar. Dia memanfaatkan ketidaksiapan musuh dan menggunakan gerakan jahat. Semuanya, jangan lengah. Karena permainan Sweetie Cake, semua orang di sisi lain panik seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, yang membuat Yun Ran geli. Apakah orang-orang ini mengalami delusi? Sweetie Cake-nya tidak punya trik kotor apapun. Sebelum dia menyerang, dia dengan jelas mengatakan kepada wanita di seberangnya bahwa dia ingin mengirimnya terbang. Namun, orang di seberangnya tidak mengelak, dia tidak bisa menyalahkan Pak kecilnya. Yun Ran mengerucutkan bibir merah mudanya dan mencibir. Jadi, kamu diperbolehkan mengangkat tangan dan menunjuk kami, tetapi kami tidak boleh merasa tidak senang dan memukulmu. Mengesampingkan fakta bahwa kami bukan dari ras iblis, meskipun memang demikian, kamu masih memiliki sikap yang sama ketika kamu datang dan menghalangi jalanku. Bukankah kami harus menghajarmu?